Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam transportasi Indonesia, jaya selalu transportasi Indonesia. Weh, gimana? Sehat? Alhamdulillah. Sendirian? Sama istri. Oh, mantap mantap. Ayo dah. Ya, kembali posisi saya jadi start dari stasiun Cibatu, Garut. Nah, ini kondisi stasiunnya. Kemudian itu kita lihat masjid terbesar nih ya, milik stasiun yang ada di Indonesia kalau menurut saya, karena rata-rata masjid stasiun itu biasanya kecil. Nah, ini beliau merupakan Ustadz Mustafa bin Haji Usman. Beliau ini owner Faris Tour and Travel ya, anggota apa nih, Haryanto Mania juga. Beliau pegiat pariwisata ya. Oh, saya lagi menceritakan tentang bahwa ini masjid terbesar. Beliau juga, wah yang bener nih, iya. Beliau nanya, ini masjid gede banget. Iya nih, memang masjid stasiun kan dibangun satu paket nanti. Di sini juga banyak akan dibangun gedung-gedung dan pusat perbelanjaan ya. Jadi intinya Cibatu akan menjadi kota besar dan mungkin stasiun percontohan juga ya, sebagaimana stasiun Garut ya. Mungkin bisa jadi stasiun tipe A ya ke depannya. Mudah-mudahan amin amin ya rabbal alamin. Tentunya masyarakat sekitar nanti insya Allah akan diuntungkan, baik dari sisi dimensi kehidupan, terutama dimensi ekonomi ya. Ketika stasiun ini semakin besar, infrastrukturnya dibangun secara bagus, modern, nyaman, ramah, pastinya nanti banyak penumpang kereta yang memilih berangkat dari stasiun Cibatu. Dan kalau lihat marketnya sih memang selain pembangunan masjid, nanti akan ada hotel, akan ada museum ya, karena memang stasiun Cibatu ini stasiun yang sangat bersejarah. Oh ya, hari ini jadi Ustadz Mustafa nih ya, owner Faris Tour and Travel, sengaja datang ke sekitar Cibatu Garut untuk melakukan survei. Beliau ini sebenarnya pegiat pariwisata yang sering mondar-mandir ke berbagai destinasi yang ada di Indonesia. Tidak ketinggalan, Garut menjadi salah satu pilihan destinasi wisata yang diagendakan oleh Faris Tour and Travel. Nah, ini saya akan bergerak ke Garut Kota ya dengan Ustadz Mustafa. Ini sengaja saya dubbing pakai suara dan musiknya saya rubah, karena memang sebelumnya ada musik yang mungkin tidak bersahabat untuk YouTube ya. Saya juga setelah menjelaskan hal tersebut kepada Ustadz Mustafa ya. Nah, ini gaya beliau nyupir nih begini nih, gak bisa diem nih beliau, terus bercerita terkait berbagai pengalamannya. Apalagi beliau nih baru pulang dari Lombok katanya. Wah, sensasional, maksudnya amazing banget lah cerita-cerita beliau terkait tentang dunia pariwisata. Karena apa, di tengah pandemi ini beliau terus berusaha merangkak, ingin bergerak ya, sebenarnya ingin berlari menghidupkan dunia pariwisata kembali ya, di tengah peraturan harus menjaga protokol kesehatan ya. Karena kita tahu dunia pariwisata memang di tengah pandemi ini tidak hanya tidak berkembang, tapi seakan-akan memang lumpuh. Banyak tempat-tempat, restoran, bahkan hotel itu banyak yang gulung tikar juga ya, karena tidak ada wisatawan yang datang. Akhirnya semua lini yang terkait dengan dunia pariwisata pasti terkena dampaknya. Ya, mungkin mudah-mudahan di Garut ya tidak seperti itu, semuanya dapat menghadapi pandemi ini dengan penuh kesabaran. Beberapa pusat destinasi memang sebagian ada yang tutup secara total dan ada yang tidak. Makanya Ustadz Mustafa ini penasaran. Beliau ini sebenarnya sudah beberapa kali ya datang ke Garut, terus spesialis ziarah juga ya. Kalau ke Garut beliau suka bercerita pernah membawa rombongan ya, dengan big bus tentunya ya, karena beliau sama-sama mania. Selain beliau suka bis, beliau juga ini suka kereta api ya.
beliau misalnya pernah ke tempat Prabu Kian Santang yang ada di Suci Godog, lalu ke makam Syekh Ja'far Shodiq yang ada di Cibiuk Lewi Goong. Nah ini kita lewat jalan Cibatu Lewi Goong nih, kebetulan ya. Wah, ada pesepeda di depan kita nih, bikers sepeda ya, bikers ini, apa saya salah nih? Kalau salah mau dikoreksi ya. Nah ini nih, para pesepeda nih harus berhati-hati juga ya, kita harus konsentrasi dengan mobil juga ya, karena nih jalan di daerah, jalan di tengah perkampungan Kecamatan Cibatu, tapi juga padat ya. Oke, saya agak tidak merekam secara sempurna tadi lewat jalan Cibatu Lewi Goong menembus ke Banyoresmi. Ini tiba-tiba kita sudah berada di Tarogong. Ini Tarogong apa nih? Kaler apa bukan? Wah, ada bis Marita tuh. Itu dari Sukabumi menuju ke Garut dan Singaparna ya. Akan memasuki terminal tuh. Kata Ustadz Mustafa tadi di tol bareng tuh. Ustadz Mustafa ini dari Depok memang. Sengaja saya manggilnya Ustadz karena beliau selain pegiat pariwisata memang suka cinta dan aktif di dunia pendidikan ya. Saya tidak memanggil beliau seorang guru, tapi pakai sebutan Ustadz yang identik lebih Islami karena sesuai dengan tempat beliau mengajar, yaitu di madrasah gitu. Oke, ini kita lewat daerah Ciatel. Nah, ini merupakan jalan yang terhubung ke arah Bundaran dan alun-alun Tarogong ya. Dan ini merupakan jalur bis. Jadi bis-bis yang dari terminal, waduh ada Sado tuh, Delman ya. Kita overtake dulu. Nah, bis-bis dari terminal itu biasa jalan lewat sini ya, ke arah luar, maksudnya keluar kota dari Garut ya. Misalnya bis dari Garut menuju ke Lebak Bulus, ke Jakarta, ke Tangerang, ke Merak, Banten, ke Labuan mungkin, atau ke Bogor ya. Banyak bis lah pokoknya yang lewat sini nih. Ustadz Mustafa sambil lirik-lirik nih, nggak tahu tadi lihat pom mau isi bensin apa enggak ya. Terus apa nih ya, intinya di sini Ciatel ya merupakan kawasan banyak bis yang lewat sini ya. Ada bis Prima Jasa, ada Marita, ada Karunia Bakti, ada bis MGI, ada bis Diana Putra, Ahmad Riko Jaya. Ada juga yang lewat sini ya Elep ya, tentunya Elep Singaparna Garut Bandung, Elep Cikajang Garut Bandung, Elep Bungbulang atau Cisewu Garut Bandung ya. Saya agak ngantuk nih kayaknya. Ini saya ngeditnya sekitar pukul 19.58 pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021. Agak lelah saya ini, mungkin kecapean, belum tidur siang. Kadang-kadang suka tidur siang tapi hari ini enggak karena saya banyak ngedit juga dari tadi. Oke, jadi ini merupakan kawasan Ciatel ya, menjalani menuju ke arah Tarogong ya. Nah, kita ini kenapa ke Tarogong? Jadi saya mengantar Ustadz Mustafa ke daerah Cipanas. Sebenarnya beliau udah tahu semua daerah sini, daerah-daerah dunia pariwisata beliau tahulah, destinasi di mana aja ada hotel, ada pusat-pusat perbelanjaan, oleh-oleh, makanan khas Garut ya, beliau udah tahu semua. Jadi tanpa dikasih tahu oleh saya, beliau sebenarnya udah hafal seluk-beluk sampai ke lubang maksudnya lubang semut ya, atau jalan-jalan tikus yang Garut beliau hafal sebenarnya. Cuman beliau ingin bertemu aja karena kita sudah lama ya. Saya memang sudah lama berkenalan dengan beliau. Ayah saya juga bersama ayah beliau dulunya sempat sempat studi bareng di pondok pesantren, tepatnya di Cijurei Sukabumi ya. Jadi orang tua kami dua-duanya sama-sama orang Citayam ya. Tapi ketika ada pemekaran beliau masuk ke kota Depok, sedangkan orang tua saya masih di Kabupaten Bogor. Jadi hubungan saya dengan beliau sudah lama, dan beliau aktif memang di dunia pariwisata, bahkan sempat aktif memiliki angkot ya, angkot Citayam Depok 07. Dan beliau juga, wah pokoknya beliau nih multi talenta lah kalau menurut saya, apa aja dikerjain, bisnis, dagang,
sosialisasi jiwa sosialnya juga tinggi, karena beliau setahu saya memang orang tuanya juga memiliki masjid di kampungnya. Jadi selain melakukan ziarah ya tentu beliau nih dengan adanya Faris Tour and Travel ini sering melakukan silaturahmi, berguru kepada banyak guru, kepada para kiai dan habaib, ziarah ke tempat-tempat makam aulia ya, sama seperti yang dilakukan oleh Bapak Haji Haryanto ya, yang hobi ziarah juga. Saya mengatakan hobi maksudnya cinta gitu loh, cinta ziarah, cinta kepada alim ulama, para kiai dan habaib, dan jiwa sosialnya juga tinggi ya tentunya. Jadi mereka nih seperti Ustadz Mustafa ya, kawan saya ini juga ya, gurunya pariwisata juga ya, beliau melakukan kegiatan di dunia pariwisata, tentu menolong berbagai kalangan masyarakat ya, kerjasama dengan driver bus, dengan travel lainnya, dengan biro-biro jasa, biro perhotelan, biro ya, PO bis ya, itu semua terjalin secara rapi oleh beliau tentunya. Nah, saya ini pengen tahu juga nih, beliau kalau ke Garut nih, misalnya ke Cipanas pernah nginep di mana, lalu nanti kita dari Cipanas mantau lagi hotel yang ada di Darajat Pas ya, di Samarang. Saya juga pengen tahu gitu, pengen sambil menuntut ilmu gitu, kita sama-sama ya, kalau dibilang orang jalanan ya memang orang jalanan ya. Jadi kalau beliau selain mengajar, aktif di dunia pariwisata, hobi naik turun bis ya, bismania juga dia, suka bercerita tentang STJ, Haryanto ya, dan bis-bis lainnya, Salia Indah, atau naik kereta apa aja. Saya sering lihat live streamingnya juga. Beliau bukan YouTuber tapi sering live di Facebook, jadi saya mantau terus apa yang dilakukan oleh beliau. Nah, beliau datang kemari jadi sekalian ketemu gitu. Kalau dulu saya kalau sama beliau paling kalau mau ke bandara ya, mau ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, saya mau terbang ke luar negeri, kadang-kadang sama beliau ditemaninya, diantar ke bandara. Keluarga saya pokoknya dari zaman dulu sudah klop banget dengan beliau, pokoknya intinya seperti itu. Oke, kita nih jadi saya jadi baitakan tentang hubungan saya, dan ya tentu ya nggak apa lah, abis mau cerita apa lagi ya, mau cerita pohon, kerindangan dan hijaunya dan suasana alam, orang udah tahu semua di Garut ya. Nah, ini kita udah masuk ke kawasan ini nih, Cipanas ya. Di sini pemandian air hangat, banyak hotel-hotel, motel atau losmen-losmen yang menyediakan pemandian, juga banyak kolam renang ya. Ini adanya di dalam kota ya, di dalam kota Garut, bukan di daerah-daerah terpencil. Jadi tempatnya tuh sangat mudah dijangkau ya, seperti itu. Saya sering banget nih mandi di sini. Emang enak, seger. Jadi kalau kita capek dari mana aja, kalau pengen enak tanpa dipijit, mandi di sini. Berendam di air panas tuh udah badan tuh seger, udah kayak dipijitin gitu ya. Air belerangnya tidak